Setelah melakukan sholat wajib, apa bacaan yang sahih bagi kami? Ya, pertama disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah apabila telah selesai sholat mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Adapun riwayat astagfirullah, ya, alladzi la ilaha illahu wa atubu ilaih, maka itu dhaif. Yang sahih hanya cukup astagfirullah saja. Tidak ada tambahan astagfirullahaladzim, tidak. Adapun riwayat yang saya sebut tadi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu wa atubu ilaih, itu riwayatnya dhaif, tidak sahih. Yang sahih itu tadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak ada tambahan wa ilaika ya'udus salam. Itu tambahan murni, tak ditambah-tambah. Ya, tidak ada satupun riwayat yang menambahkan wa ilaika ya'udus salam. Yang benar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wal fadl wal thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Untuk maghrib dan subuh beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Tapi ini khusus untuk maghrib dan subuh. Kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau Rasulullah, siapa yang membaca ini maka akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Boleh juga la ilaha subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Boleh juga subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Boleh juga subhanallah 25, alhamdulillah 25, la ilallah 25, Allahu akbar 25. Iya. Itu sebagaimana pernah kita bahas di fikih salatnya. Kemudian membaca apa? Ayat kursi. Dan merutinkan baca ayat kursi setelah salat fardu itu salah satu jalan menuju surga. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, tidak ada yang menghalangi ia dari surga kecuali kematian. Lalu dianjurkan baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Apakah disyariatkan baca Al-Fatihah? Nggak ada dalilnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu membaca Al-Fatihah. Ya. Kalau kita mau berdoa boleh, tapi setelah selesai zikir itu semua. Setelah selesai zikir baru kita berdoa kepada Allah, silahkan. Adapun kemudian setelah sholat langsung berdoa, ini tidak sesuai dengan syariat atau sunnah Rasulullah SAW. Haul boleh dilakukan untuk kematian. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah pernah nggak merayakan 1000 tahun atau setahun kematian Khadijah? Pernah? Nggak ada. Sekarang istri Nabi yang paling Rasulullah selalu ingat setelah wafatnya siapa? Khadijah. Rasulullah selalu ingat Khadijah. Tapi nggak pernah kita dengar Rasulullah bikin haul buat Khadijah. Rasulullah bikin haul buat pamannya beliau siapa? Hamzah yang gugur di medan perang. Tidak pula Rasulullah bikin haul buat anak-anaknya yang meninggal dunia. Siapa itu? Ummu Kulthum. Uthman bin Affan ketika istrinya meninggal dunia, dan istrinya Uthman itu anaknya Rasulullah SAW. Apakah Uthman bikin haul? Nggak ada juga.
Tidak juga para sahabat bikin haul 100 hari kematian Rasulullah SAW. Kalau itu ada, tolong sebutkan satu riwayat saja dalam kitab mana. Nah, mereka yang bikin haul tuh cari-cari pembenaran, Pak. Oh, dapat tuh riwayat asar Tawus. Tawus berkata, dahulu mereka suka untuk memberikan makan untuk mayat selama 7 hari. Saya mau tanya, apakah dalam asar tersebut, ya, mereka disebutkan itu dalam rangka haul setahun? Enggak. Mereka suka memberikan makan selama 7 hari. Alasannya apa? Karena katanya 7 hari itu mayat ditanya oleh malaikat. Membebaskan. Yang kedua, itu sebatas memberi makan. Bukan acara haul. Kalau itu asarnya sahih. Bagaimana kalau itu ternyata ucapan seorang tabi'in, bukan ucapan sahabat, bukan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat praktek para sahabat, nggak ada yang melakukan perbuatan seperti itu. Dan itu menunjukkan korina, indikasi yang kuat akan kedhaifan asar Taus tersebut. Tidak ada satupun riwayat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau para sahabat. Mereka bikin haul kematian 100 hari Rasulullah SAW. Siapa yang lebih agung? Rasulullah atau ibu kamu? Siapa yang lebih agung? Rasulullah atau kakek kamu? Siapa yang lebih agung? Rasulullah SAW atau kiai kamu? Siapa yang lebih berhak untuk dibikin haul? Rasulullah SAW atau saudara kamu? Ternyata para sahabat tidak pernah bikin haul-haulan. Padahal mereka sangat cinta kepada siapa? Rasulullah SAW. Ya. Sebetulnya, Pak, tidak disyariatkan kita untuk mencari-cari tanda-tanda. Enggak. Enggak pernah dulu Rasulullah dan para sahabatnya ngelihat pagi-paginya ngelihat matahari. Woi, gimana matahari pagi ini? Enggak ada itu. Bahkan kata Paulus, perkara ini tidak disyariatkan. Kenapa? Sebab seringkali menyebabkan kita, wah, sekarang udah redup nih. Wah, dapat Lailatul besok-besoknya nggak bangun lagi tuh. Udah dapat, udah selesai. Iya. Makanya itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita nggak perlu untuk mencari-cari tanda-tanda Lailatul, nggak perlu. Tapi Rasulullah menyampaikan di antara tandanya apa? Kata Rasulullah, di malam itu tidak panas, tidak dingin, terkadang. Tidak panas dan tidak dingin. Dan terkadang di malam itu hujan. Semuanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bermimpi mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan dalam mimpi itu Rasulullah SAW sujud di atas tanah yang becek. Kemudian terjadilah hujan di malam itu, malam 21 pada waktu itu. Dan di subuh harinya Rasulullah sujud di atas tanah yang becek. Berarti bisa jadi terkadang Lailatul Qadar itu malamnya hujan, Pak. Iya. Dan terkadang, Pak, turunnya malaikat itu terkadang berbentuk awan-awan yang bergelayutan, Pak. Kan disebutkan dalam hadis bahwa seorang sahabat pernah sedang membaca surat apa? Al-Baqarah. Maka turunlah seperti awan mendekat. Iya. Satu ayat surat Al-Baqarah, ya betul. Jadi mana dia sedang baca Quran, lalu kudanya meringkik-ringkik. Karena anaknya dekat kuda itu, akhirnya diambil anaknya. Pas melihat ke atas, awan tuh menjauh lagi. Ya, ada padanya lampu-lampu. Adapun yang menyebutkan bahwa katanya di pagi harinya suara-suara burung apa berkicau dan lain-lain, itu semua tidak sahih. Ya. Yang jelas kita tidak disyariatkan untuk mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang disyariatkan adalah kita bersungguh-sungguh mencarinya. Bersungguh-sungguh beribadah pada setiap malam, ya, di 10 hari terakhir. Jangan dikhususkan pas malam ganjil doang, Mbak. Karena kata para ulama, karena kita tidak tahu yang tepatnya malam ganjil di sisi Allah yang mana. Ya enggak, Pak? Apalagi di zaman sekarang seringkali beda nih, Indonesia sama Saudi gitu kan. Di Indonesia hari ini, Saudi hari ini. Terkadang sering berbeda gitu. Lebarannya juga beda. Nah, kalau beda gitu gimana? Ya udah, kita tiap malam kita cari.
Ya, sesuai kemampuan. Kalau antum bisa malam itu nggak tidur sama sekali, alhamdulillah. Kalau antum bisa cuma setengah malam, ya sekuat tenaga lah, ya udahlah. Yang jelas jangan sampai malam itu kosong dari ibadah. Karena beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Iya. Allahu a'lam.